Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laskar Firdaus dengan NIM 2024081019. Saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Di proyek ini saya tidak sendiri, tapi dengan kelompok saya yang bernama Muhammad Faiz Rizanta Ake 2024-08-1043. Mungkin lanjut aja langsung ke latar belakang. Jadi judul kita kali ini adalah proses peminjaman alat atau studio dengan cara booking gitu. Intinya tentang alat peminjaman. Untuk latar belakang saya akan ceritakan dulu. Kebutuhan masyarakat terhadap alat musik dan studio band cukup tinggi, baik untuk latihan, penampilan maupun kegiatan hiburan. Namun tidak semua orang memiliki alat musik pribadi karena harganya relatif mahal dan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, jasa rental alat band menjadi solusi bagi customer yang membutuhkan alat musik tanpa harus membeli sendiri. Selain itu, penggunaan alat musik di rumah pribadi seringkali menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar, terutama jika volume suara terlalu keras. Dengan adanya layanan rental alat band dan studio, customer dapat menggunakan alat musik di tempat yang lebih sesuai tanpa mengganggu tetangga. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan proses peminjaman alat band yang jelas agar pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Sebetulnya latar belakang ini lumayan relate dengan saya karena saya tinggal di pemukiman warga dan sebelah rumah saya itu adalah tempat ibadah atau bisa dibilang masjid. Saya punya alat musik, cuman saya nggak enak mainnya karena kalau volumenya terlalu besar akan mengganggu tempat ibadah dan warga sekitar, dan kalau mainnya tengah malam itu lebih mengganggu orang yang di dalam rumah saya. Lanjut ke identifikasi. Nah, identifikasi ini ada pelaku, proses, dan juga objek. Sebelum identifikasi ini seharusnya ada proses bisnis, cuman untuk proses bisnis saya gabungin ke slide diagram streamline karena kebetulan Pak Marcelo juga mengkoreksi saya tentang diagram streamline dan proses bisnis karena agak miss sedikit atau ada yang kurang sedikit tentang proses bisnis dan diagram streamline. Jadi mungkin lanjut dulu ke identifikasi pelaku. Jadi pelaku di sini ada 3 dan ketiga-tiganya itu ada perannya. Pelaku yang saya gunakan itu ada customer, admin, dan teknisi, dan perannya itu sudah saya sediain di sini. Lanjut ke identifikasi proses. Nah, di sini ada tentang proses dan pelaku terlibat. Jadi di sini ada penjelasan tentang proses dan pelaku yang terlibat itu siapa aja dan gimana sih cara prosesnya itu berjalan gitu. Lanjut ada identifikasi objek. Di sini sebenarnya apa yang dimaksud objek itu kayak semisal ini perlaku terlibat nih, berisi identitas customer yang melakukan peminjaman seperti nama, kontak, dan informasi pendukung lainnya. Nah, itu kan sebuah aktivitas yang menjadikan itu sebuah proses. Nah, yang dimaksud objek ini adalah proses gitu. Lanjut ke pembahasan diagram streamline dan deskripsi proses bisnis. Di sini saya akan jelaskan lumayan rinci, cuman saya akan menjelaskan dengan simpel agar tahu maksudnya itu apa. Mungkin saya baca dulu tentang deskripsi proses bisnisnya. Jadi, proses bisnis peminjaman alat band dimulai ketika customer melakukan booking, baik secara langsung maupun online seperti chat, dengan menyampaikan kebutuhan alat atau studio serta jadwal yang diinginkan. Setelah menerima permintaan tersebut, admin terlebih dahulu mencatat data customer dan detail peminjaman seperti nama customer, kontak, jenis alat yang ingin dipinjam, serta tanggal dan waktu penggunaan. Setelah data peminjaman dicatat, admin melakukan pengecekan ketersediaan alat atau studio sesuai dengan permintaan customer. Jika alat atau studio tersedia, admin akan mengonfirmasi pesanan kepada customer. Namun, apabila alat atau studio tidak tersedia pada jadwal yang dipilih, customer akan diminta untuk memilih jadwal lain atau mengganti pilihan alat yang tersedia. Setelah customer menyetujui jadwal dan alat yang tersedia, proses dilanjutkan ke tahap pembayaran. Customer melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan biaya sewa yang telah ditetapkan. Selanjutnya, admin memverifikasi pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa pembayaran telah dilakukan dengan benar dan sesuai nominal.
Jika pembayaran dinyatakan valid, admin memberikan konfirmasi kepada customer dan customer dapat menggunakan alat studio atau studio sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Setelah penggunaan selesai, teknisi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi alat yang telah digunakan untuk memastikan apakah terdapat kerusakan atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau human error selama penggunaan customer, maka admin akan memproses denda atau biaya ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku, dan customer akan melakukan pembayaran denda tersebut. Sebaliknya, jika tidak ditemukan kendala atau kerusakan pada alat maupun fasilitas studio, maka transaksi dinyatakan selesai. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram swimline-nya. Jadi untuk diagram swimline-nya seperti di deskripsi pelaku ada 3, yaitu customer, admin, dan teknisi. Dimulai oleh customer yang melakukan booking melalui chat atau datang langsung, terus menyampaikan data diri dan kebutuhan peminjaman, serta memilih alat dan jadwal. Lalu di sini admin berperan untuk mencatat apa yang diinginkan oleh customer setelah customer menyampaikan tentang data diri dan kebutuhan peminjaman yang ingin digunakan. Setelah tahu, admin akan memeriksa ketersediaan alat atau studio yang diinginkan oleh customer. Jika tidak ada, akan dibalikan lagi ke customer untuk memilih alat dan jadwal lagi. Semisal alat dan studio itu ada, admin akan langsung mengkonfirmasi booking yang dilakukan oleh customer, dan customer itu dilanjutkan untuk melakukan pembayaran. Setelah customer melakukan pembayaran, di sini admin akan memverifikasi ulang apakah pembayarannya itu valid atau tidak valid. Jika pembayaran tidak valid, akan diulangkan ke customer untuk melakukan pembayaran yang benar-benar valid atau sampai pembayaran itu selesai. Nah, jika pembayaran valid, customer dapat langsung menggunakan alat dan studio gitu. Nah, semisal customer sudah menggunakan alat dan studionya, disinilah baru peran teknisi masuk. Jadi peran teknisi itu untuk memeriksa kondisi alat, semisal ada kerusakan atau tidak ada kerusakan. Nah, semisal ada kerusakan, teknisi akan memperingati kepada admin bahwa ada kerusakan, dan admin akan langsung memproses denda atau ganti ruginya. Dan mau nggak mau, karena kerusakan tersebut, customer harus membayar denda atau ganti rugi yang telah dilakukan. Setelah membayar denda atau ganti rugi, admin baru selesai dapat menyelesaikan transaksi. Nah, semisal balik lagi, jika waktu teknisi memeriksa kondisi dan alat tidak ada kerusakan, ya udah, saat teknisi memeriksa kondisi alat tidak ada kerusakan, ya sudah, transaksi itu dinyatakan selesai gitu. Nah, di sini ada kebutuhan data dan informasi setiap proses dan pelaku. Nah, di sini ada proses, ada pelaku, data yang dibutuhkan, dan informasi yang dihasilkan. Jadi dari proses pelaku dan data yang dibutuhkan ini menghasilkan sebuah informasi. Nih, ada informasi ini saja. Ini sesuai dengan proses bisnis dan proses-proses yang tadi sebelumnya. Terakhir ada akurasi, timeliness, relevance, dan completeness. Pertama ada akurasi. Data customer, detail peminjaman, pembayaran, dan kondisi alat harus dicatat secara akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam waktu transaksi maupun penentuan denda. Lanjut ada timeliness. Informasi ketersediaan alat dan hasil verifikasi pembayaran harus diperbarui secara tepat waktu agar tidak terjadi bentrok jadwal dan keterlambatan penggunaan alat. Relevance. Data yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku, seperti admin yang membutuhkan data booking dan pembayaran, serta teknisi yang membutuhkan data kondisi alat. Terakhir ada completeness, yaitu data peminjaman, pembayaran, dan kondisi alat harus lengkap agar seluruh proses mulai dari awal hingga penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya, Laskar Firdaus. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Laskar Firdaus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Bye bye.